Selamat datang di channel Alur Cerita Film Trans 8 Dimensi. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Kung Fu Jungle. Film ini disutradarai oleh Teddy Chen, dibintangi oleh Donnie Yen, Charlie Yeung, Si Yaneng, Wang Baoqiang, dan nama besar lainnya. Film ini menceritakan tentang seorang bernama Ha Hao-mo, pelatih bela diri Akademi Kepolisian yang menyerahkan diri setelah membunuh seorang jagoan dalam pertarungan. Akibatnya ia menjalani hukuman penjara. Tapi 3 tahun kemudian, polisi Hong Kong digegerkan oleh pembunuh serial yang mengincar para jago kungfu sebagai korban dari juara tinju, juara tendangan, juara pedang, dan selanjutnya. Para jago menemui kematian mengenaskan dengan jurus-jurus andalan mereka sendiri. Demi mencegah jatuhnya korban lebih banyak dari tokoh-tokoh yang dikenalnya, Mo memohon pada Inspektur Poluan Luke untuk diizinkan membantu melacak jejak maniak kungfu Fung Yusao yang pernah menjenguknya di penjara. Sampai di sini, kemiripan inti cerita dengan Pakem The Silence of the Lambs, di mana Poluan Clarice mengeluarkan Hannibal Lecter dari penjara maksimum untuk melacak jejak pembunuh serial sadis. Karena selanjutnya adalah perjuangan Mo memburu Fung yang memang sengaja memancingnya keluar penjara agar berduel dengannya. Oke guys, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bisa digoyang. Lanjut. Di awal film, terlihat seorang pria dengan wajah babak belur seperti baru selesai baku hantam yang datang ke kantor polisi. Pria itu bernama Ha Hao-mo. Dia mengajukan laporan bahwa dirinya telah membunuh orang tanpa sengaja. 3 tahun kemudian, scenes beralih pada suatu kelompok pasukan polisi yang dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Luke Yeon-sum sedang mengolah pada tempat kejadian perkara karena ada suatu kasus kecelakaan dengan motif pembunuhan, di mana korbannya itu telah dihabisi dengan tangan kosong alias dihabisi dengan pukulan. Lalu dari olah TKP tersebut, ditemukanlah burung walet yang terbuat dari besi dan menyerupai seperti shuriken atau senjata ninja. Sementara di lain sisi, Ha Hao yang masih dalam penjara terlihat sedang memijat teman penjaranya. Lalu Ha Hao temannya diusir ketika ada tahanan lain yang berkuasa. Dan tanpa sengaja, Ha Hao melihat kasus pembunuhan yang disiarkan di televisi dengan korban bernama Saiyan, di mana telah kita ketahui sebelumnya kasus ini ditangani oleh Inspektur Lu. Ha Hao yang mengetahui korbannya itu adalah seorang ahli kungfu, lalu ia meminta kepada salah satu sipir penjara untuk menelpon Inspektur Lu, yaitu dengan tujuan membantu kasus pembunuhan tersebut. Dengan harapan aksinya ini mendapat perhatian dari Inspektur Lu. Ketika ada salah satu tahanan yang memukul Ha Hao dengan besi, dan disitulah Ha Hao membalas dengan pukulan mematikan dan menghentikan perkelahiannya. Tak lama kemudian, Inspektur Lu akhirnya menemui Ha Hao. Kemudian Ha Hao menceritakan bahwa pria yang tewas dibunuh kemarin itu adalah juara tinju di mana Ha Hao pernah bertarung dengannya. Ha Hao menjelaskan karakter pembunuh itu. Dia ingin membuktikan bahwa ia adalah petarung bela diri. Jika ia niat membunuh, mungkin ia akan menggunakan senapan. Ha Hao pun mengatakan bahwa ia bisa menangkapnya dengan cara ia dibebaskan. Namun Inspektur Lu tidak memperdulikannya, dan Lu mengatakan bisa menangani sendiri. Inspektur Lu juga menganggap bahwa Ha Hao hanya mengarang cerita. Namun setelah Inspektur Lu pergi, Ha Hao menyebutkan 7 nama yang akan dibunuhnya. Namun sekali lagi, Inspektur Lu tidak sedikit pun memperdulikannya. Kemudian scenes pun beralih di gedung pemeran seni. Terlihat seorang bernama Tam King Yi yang sedang mengerjakan seni pahatnya. Dan tiba-tiba muncullah seorang pria lalu memperkenalkan dirinya kepada Tam, dan pria itu adalah Fung Yusao. Kemudian ia langsung mengajak bertarung dengan Tam hingga mati karena ingin mengalahkan dirinya sebagai ahli tendangan, dan ia pun berhasil menghabisi nyawa Tam. Lalu ia pun meninggalkan jejak-jejaknya yang mirip dengan kasus sebelumnya. Tak lama kemudian, berita ini terdengar oleh Lu, dan Lu pun teringat dengan apa yang disampaikan oleh Ha Hao sebelumnya, di mana Ha Hao sempat menyebutkan salah satu dari ke-7 nama itu. Mau tidak mau, Inspektur Lu pun menemui Ha Hao.
Lalu ketika Lu menemui Ha Ho, ia pun menyampaikan bahwa ia tidak ingin jika korban terus bertambah. Ha Ho pun mengatakan bahwa dirinya ingin bebas tanpa syarat. Ketika Inspektur Lu menanyakan target pembunuhan selanjutnya, Ha Ho pun menyebutkan satu persatu: ahli kungfu, tinju, tendangan, gulat, senjata, dan tenaga dalam. Lalu Ha Ho mengajak Inspektur Lu untuk menemui Hong Chin, di mana ia adalah ahli gulat. Namun di waktu yang sama, sebelum Ha Ho sempat di tujuan, Fung terlebih dulu membunuh Hong Chin. Dan sesampainya Ha Ho di TKP, mayat Hong Chin mendapat luka-luka memar, dan dengan bayangan penglihatan Ha Ho, tergambarkan bagaimana proses terbunuhnya Hong Chin. Ketika Ha Ho masih berduka atas kematian temannya itu, di sana Fung terlihat di gedung sebelah, yang auto membuat Ha Ho mengejar Fung. Namun Fung berhasil meloncat ke gedung sebelahnya lagi, yang membuat Ha Ho gagal mendapati Fung. Karena di sini Ha Ho sudah bebas dari penjara, ia teringat akan kekasihnya. Untuk melepaskan rindunya kepada kekasihnya, Ha Ho pergi ke pasar untuk menemui kekasihnya yang bernama Xin Ying. Lalu mereka pun bertemu di pasar, dan Ha Ho pun langsung mendapat tamparan dari sang kekasih untuk ucapan selamat datang. Malam harinya, Ha Ho dikejutkan dengan senjata pembunuhan itu. Lalu Ha Ho pun menanyakan dari mana benda itu berasal. Ying pun menjelaskan bahwa beberapa bulan sebelumnya ada seorang pria berumur 30 tahun dan berjalan dengan pincang dan memberikan benda itu kepada Ying untuk diberikan kepada Ha Ho. Di sini Ha Ho pun memberitahukan kepada Ying bahwa sekarang dirinya sedang bekerja sama dengan kepolisian untuk menangani kasus pembunuhan yang korbannya adalah ahli kungfu dan ada hubungannya dengan benda itu. Keesokan harinya, Ha Ho diajak datang kepada ahli senjata untuk menanyakan benda tersebut. Benda itu bernama walet atap, yaitu yang ada di zaman dinasti Qing, di mana dahulu seorang ahli kungfu bertanding ke Beijing dan yang kalah akan diberi tanda itu. Namun Xin Ying mengatakan bahwasanya alat itu ada hubungannya dengan pembunuh berantai ahli kungfu yang selalu meninggalkan walet atap itu di tempat kejadian, di mana pelakunya berkaki pincang. Namun saat Ha Ho akan pergi, pria tua ini memberitahukan informasi jika dulu ia pernah bertarung dengan pria pincang itu. Kemudian pria tua itu pun memberitahukan di mana tempat tinggal Fung, yaitu di pesisir sungai. Tak lama kemudian, Ha Ho dan anggota kepolisian pergi ke tempat tinggal Fung tersebut. Namun tempat tinggal itu sudah tidak ditinggali lagi oleh Fung. Lalu tetangga sekitar pun menceritakan tentang keseharian Fung, di mana ia hanya seorang pengangguran yang setiap harinya hanya berlatih kungfu tanpa melakukan aktivitas lainnya. Hingga pada suatu hari, ia mengusap wajahnya dengan garam laut sampai berdarah. Alasan ia melakukan itu agar supaya kulitnya kebal terhadap pukulan saat berkelahi. Lalu Ha Ho dan tim menemukan suatu lukisan di dinding. Jika motif pembunuhan Fung didasari keinginan besarnya untuk menjadi ahli kungfu nomor 1 yang tak terkalahkan. Ketika Ha Ho menemukan temannya ahli pedang yang sekarang sudah menjadi penjual mie, ia menceritakan bahwa kini sekolah pedangnya digantikan oleh seorang artis laga bernama Hung Yin. Di waktu yang sama, di tempat lain sedang diadakan untuk salah satu adegannya, dan tiba-tiba datanglah Fung yang menantangnya dan melukai salah satu kru film itu. Hingga mereka berdua bertarung menggunakan pedang. Lalu di tengah perkelahiannya, mereka mengganti senjata. Hong Yi menggunakan tongkat besi dan Fung hanya menggunakan tongkat biasa. Dan Hong Yi pun harus tewas terkena goresan cutter di lehernya. Dan lagi-lagi, Ha Ho dan tim datang terlambat dalam menangani kasus tersebut. Mereka pun harus kembali melihat korbannya yang sudah menjadi mayat dengan 14 sayatan cutter di seluruh tubuhnya. Saat di perjalanan, Inspektur Lu menerima telepon dari atasannya jika ia tidak bisa mengatasi kasus ini dengan cepat, maka Inspektur Lu akan dipindahkan. Begitu juga dengan Ha Ho yang akan kembali ke penjara. Ketika Ha Ho berada di kantor polisi, salah satu dari mereka menerima telepon dan mengatakan
bahwa dirinya adalah Fung yang mengancam Ha-ho. Jika ia tidak menghentikan aksinya, maka ia akan membunuh kekasihnya Xing Ying. Karena teleponnya disadap oleh polisi, akhirnya mereka berhasil melacak di mana keberadaan Fung. Namun pada saat digerebek, Fung yang cerdik sudah berhasil kabur dan meninggalkan handphonenya di sana. Di lain sisi, istri Fung yang mengidap penyakit kanker stadium akhir, ia memilih mengakhiri hidup istrinya dengan cara mencekik lehernya hingga tewas. Keesokan harinya, para polisi ini menemukan tempat baru Fung dan istrinya. Dan ketika disergap, mereka hanya melihat tempat yang kosong tanpa adanya Fung. Dan hanya meninggalkan nisan istrinya yang meninggal. Berbekal dari data istrinya Fung, mereka mengetahui bahwa lusa adalah ulang tahun dari istri Fung. Polisi ini pun memprediksi bahwa Fung akan datang lagi ke rumah. Lalu mereka pun memasang kamera di setiap sudut rumah ini dan menyiapkan beberapa tim untuk menyergap kedatangan Fung dengan jarak 1 km dari rumahnya. Dan kemudian saat yang dinanti-nanti pun tiba. Fung pun datang dengan sebuah perahu. Namun Fung menyadari jika ia tengah diawasi oleh para polisi yang auto membuat Fung pergi dan sembunyi. Di waktu yang sama, ketika para polisi ini fokus terhadap penangkapan Fung, Inspektur Lu mendapat telepon bahwa Ha-ho adalah komplotan Fung, di mana data itu didapatkan setelah rekaman penjara video Fung tengah berkomunikasi dengan Ha-ho. Mengetahui hal itu, Inspektur Lu pun langsung menendang pistol ke arah Ha-ho saat itu juga. Namun karena Xing Ying yang tertangkap kamera sedang menghadapi Fung dengan sangat terpaksa, Ha-ho pun menembak para polisi untuk kabur. Namun di luar, Ha-ho pun mendapat sergapan dari polisi lainnya. Di waktu yang sama, mereka pun berkelahi satu sama lain. Namun akhirnya Fung berhasil melumpuhkan Xing Ying dengan golok yang dipakainya. Kemudian ia pun kabur. Ketika Ha-ho menemui Xing Ying, di luar masih terlihat bayangan Fung dan tanpa berpikir panjang, Ha-ho pun langsung mengejarnya sehingga memecahkan abu mendiang istrinya. Kemudian terjadilah perkelahian antara mereka, namun Fung berhasil kabur dengan perahunya. Sehingga terjadi aksi kejar-kejaran antara polisi dan Fung. Menyadari perahu Fung telah dikepung, Fung pun menabrakkan perahunya yang membuat Fung kembali berhasil kabur. Ketika polisi melakukan evakuasi korban, terdengar Ha-ho melalui ponselnya yang menjelaskan pembicaraannya dengan Fung, di mana ia mengatakan jika Fung mengajaknya bertarung, dan bila tidak dituruti, Fung kembali mengancam akan membunuh Xing Ying. Lalu Ha-ho pun memilih kabur dan memilih membereskan Fung sendirian. Tak lama kemudian, datanglah atasan Inspektur Lu dan menghentikan Lu dari kasus ini dan diganti oleh yang lainnya. Kemudian Lu dan Ha-ho pun mencari target pembunuhan yang ditargetkan Fung selanjutnya. Ketika Lu pergi ke rumah Fung, ia pun menemui nama terakhir yang akan dibunuh Fung. Ia bernama Siu Hoknin. Dan lagi-lagi, Fung terlebih dahulu berada di tempat targetnya dan mencari tahu bahwa targetnya bekerja sebagai supir truk dan mencatat plat mobilnya. Namun ketika Fung menghentikan mobil itu, yang keluar dari mobil itu adalah Ha-ho. Fung pun langsung menantang Ha-ho bertarung sampai mati dan terjadilah perkelahian di tengah jalan. Di tengah-tengah perkelahiannya guys, mereka berdua hampir tertabrak truk yang membawa bambu yang mengakibatkan bambu tersebut hamburan di jalan. Dan mereka pun mengambil bambu itu sebagai senjatanya. Di saat Ha-ho mengeluarkan seluruh kemampuannya, akhirnya Fung pun mengaku kalah. Namun tiba-tiba Fung kembali menyerang Ha-ho yang menyebabkan Ha-ho terseret ke truk hingga tak sadarkan diri. Namun saat itu terjadi, datanglah Lu yang mengarahkan pistol ke arah Fung agar menyerahkan diri. Namun Fung malah melawan, hingga ia pun ditembak beberapa kali yang membuatnya tewas saat itu juga. 3 bulan kemudian, Ha-ho pun kembali masuk ke dalam penjara setelah kasus pembunuhan ini terjadi. Namun karena perilaku Ha-ho yang semakin membaik, Ha-ho pun mendapatkan remisi dan ia pun dibebaskan dari penjara guys.
Di akhir film, terlihat Hao Hao yang kembali menjadi pelatih di perguruan milik ayahnya, Xing Ying, dan mereka pun hidup damai beserta murid-muridnya. Itulah alur cerita film Kung Fu Jungle yang dirilis tahun 2014 guys. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian, supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini guys. Salam Trans 8 Dimensi.